Nah, malam hari ini kita akan langsung aja. Kalau minggu lalu kita punya tema adalah seni merawat cinta, ya. Dan masih banyak seri-seri yang lainnya. Saya mendorong Bapak Ibu sekalian yang belum sempat mendengarkan secara langsung, carilah di YouTube, ya, Harmoni Keluarga. Nah, pada malam hari ini kita akan bicara mengenai konflik. Mengenai konflik, penghancur atau penyubur cinta. Kalau kemarin seni merawat cinta, nah ini ada tambahannya nih. Ini ada tambahannya, yaitu konflik. Konflik itu akan menjadi penghancur atau menjadi penyubur cinta. Nah, seperti yang kita semua sadari, kita semua tahu, kita semua alami, bahwa konflik itu pada dasarnya tidak bisa dihindari. Padahal kita tidak menginginkannya dan kita tidak mengundangnya. Dan sepengetahuan saya, seiring dengan orang berkeluarga, berumah tangga, konfliknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pada waktu sendiri. Dan anehnya masih banyak orang yang pengen berkeluarga. Ya, pada waktu sendiri. Belum tahu aja ya. Belum tahu. Pada waktu masih sendiri konfliknya ya hanya itu saja. Ya, tapi ketika pacaran itu tidak pernah membayangkan bahwa satu waktu ya orang yang dipacari itu akan menjadi sumber konflik. Dan itu terjadi pada waktu menikah. Nah, kita menemukan banyak sekali konflik. Dari yang ringan sampai menengah sampai berat, bahkan tidak kadang-kadang terjadi satu hal yang sangat merusak. Kemudian tidak jarang yang akhirnya berpisah, bercerai dan sebagainya. Nah, itu semuanya kan karena konflik. Dan itu seringkali tidak diprediksi pada waktu orang itu mempersiapkan pernikahan. Anak saya sedang mempersiapkan pernikahan. Pada kemarin malam saya ngomong, besok pagi kamu dengerin ya. Kamu dengerin karena temanya adalah konflik. Salah satu hal yang kamu tidak pernah bayangkan. Ya, tidak pernah bayangkan ya. Kamu tidak pernah bayangkan bahwa kalau kamu menikah, kamu sebetulnya menikah dengan konflik. Mulai dari pasangan, dari anak, dari pekerjaan, dari keuangan dan sebagainya. Nah, pada dasarnya ada dua pendapat. Ya. Yang pertama begini, konflik harus dihindari karena merusak. Bahwa konflik itu merusak, bahwa konflik itu mengganggu, bahwa konflik itu membuat orang jadi terluka, bahwa konflik itu membuat orang menjadi susah, itu memang ya. Ya, lalu orang mencoba menghindari akan konflik. Pertanyaannya adalah apakah bisa? Apakah bisa konflik itu dihindari? Sementara semua hal berpotensi menjadi sumber konflik. Orang yang dulu kita cintai, menjadi buah cinta kita, menjadi kesenangan lalu ketika menikah, lalu tiba-tiba menjadi sumber konflik. Saya tidak tahu, Pak, ternyata sifatnya seperti ini, karakternya seperti ini. Saya tidak tahu, saya pikir dia orang yang halus, manis, lalu rendah hati. Waduh, ternyata setelah menikah berubah 180 derajat. Sebetulnya tidak berubah. Pada waktu pacaran disimpan saja. Ada waktu pacaran disimpan. Jadi orang mencoba menghindari konflik, setahu saya hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Wah, kita harus menghindari konflik. Kalau begitu kita ketemu 2 bulan sekali, suami istri ketemu 2 bulan sekali. Begitu ketemu konflik. Konfliknya numpuk, konflik 2 bulan dijadikan sehari. Nah, yang kedua adalah karena konflik itu tidak bisa dihindari, maka ada pendapat, maka ayo dikelola. Dikelola bagaimana caranya supaya konflik itu tidak menimbulkan kerusakan yang parah, tidak menimbulkan luka yang menyakitkan, tidak menimbulkan masalah-masalah yang merusak, yang destruktif. Nah, jadi ada dua pendapat. Apakah konflik itu dihindari dengan cara kita tidak berinteraksi dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak? Ya kan tidak bisa. Karena kita perlu yang namanya hubungan, perlu yang namanya keintiman itu. Jadi konflik ini bisa merusak
destruktif atau bisa membangun konstruktif. Nah, malam hari ini menurut saya rasanya hampir tidak mungkin konflik itu dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengatur supaya kalau ada konflik itu tidak menjadi penghancur, tapi justru dari konflik yang terselesaikan dengan baik itu menjadi tahapan, menjadi penyubur cinta dalam kehidupan rumah tangga kita. Hari-hari kita pernah melalui tahun-tahun, ya belasan tahun kita rajin berkonflik. Kita ini dulu termasuk rajin, ya ini pelanggan utama, kita rajin berkonflik itu tahun-tahun pertama sampai belasan tahun. Nah, tapi bersyukurlah, bersyukur tahun-tahun terakhir, mungkin 10 tahun terakhir, kita mulai mengerti. Ya, ternyata bahwa konflik itu meskipun ada, tapi itu kalau kita tidak menangani dengan baik akan merusak. Nah, kita bersyukur bahwa akhirnya dengan berjalannya waktu, kita belajar, oke, konflik kita atasi, kita selesaikan dengan baik.